Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Di mana di channel ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor dari seseorang yang melakukan flexing atau bisa juga disebut dengan memamerkan kekayaannya dari hasil pesugihan tuyul. Jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, inilah cerita si Imon. Akhir-akhir ini sangat marak dengan kasus flexing dan juga fenomena kaya mendadak. Begitu juga yang dilakukan Pak Rama, merupakan seorang pegawai kantoran yang memiliki kerjaan sampingan menjual kue di depan rumahnya. Usaha sampingan ini ia geluti bersama istrinya. Pak Rama memiliki dua anak, yakni pertama laki-laki dan anak kedua perempuan. Kedua anaknya masih duduk di bangku SD. Pak Rama menjalankan usahanya sudah hampir 4 tahun dan omset yang ia dapatkan sangat sedikit. Paling banyak Pak Rama ini mendapatkan 1,5 juta dari usaha kuenya selama sebulan. Dan begitu juga dengan istrinya yang sangat muak dengan Pak Rama karena biaya hidup keluarganya begitu kurang dan juga pas-pasan. Selain itu sempat juga istri Pak Rama ini meminta cerai karena sudah tidak betah untuk hidup miskin dengan suaminya. Gaji yang didapatkan Pak Rama dari sebulan ngantor terbilang sedikit setara UMR. Belum lagi ia harus membiayai anak-anaknya yang masih sekolah. Dengan hal ini Pak Rama jadi pusing dan banyak pikiran bahwa hal apa yang harus ia lakukan dengan keadaan ekonomi keluarganya yang begitu terpuruk. Suatu ketika, saat Pak Rama pulang dari kantor, ia dengan sengaja pergi ke warung kopi untuk beristirahat. Dan ketika ia di sana, ia tidak sengaja mendengarkan obrolan dari beberapa orang. Isi pembicaraan mereka tentang ilmu pelet maupun guna-guna. Dan Pak Rama yang mendengarkan itu mempunyai ide. Akan tetapi, ide itu merupakan hal yang aram, di mana Pak Rama berniat untuk memelihara tuyul guna untuk menyambung hidup keluarganya, karena sudah tidak memiliki cara lain. Di samping itu, dia juga berkeinginan untuk dikenal banyak orang dari kekayaannya nanti. Singkat cerita, di suatu hari Pak Rama menemui seorang dukun sakti yang berada tidak jauh dari kampung istrinya. Informasi keberadaan dukun ini ia dapatkan dari teman kecil Pak Rama. Ia ingin berkonsultasi serta menanyakan perihal mengenai tuyul. Dukun itu bernama Mbah Warno. Mbah Warno ini memang memiliki ilmu yang sangat ditakuti lawannya seperti ilmu pelet, tenung, dan juga bisa berkomunikasi dengan bangsa jin maupun arwah. Akan tetapi, Mbah Warno ini mengarah ke jalur kiri atau bisa dikenal dengan ilmu hitam. Dengan hal ini, Pak Rama langsung meminta sebuah sosok dedemit yang bisa memberikan ia harta berupa uang secara instan. Kemudian Mbah Warno pun menjawab dengan santai bahwa hal itu adalah pekerjaan yang terlihat gampang, akan tetapi penuh risiko berupa tumbal. Lalu Pak Rama pun menanyakan bahwa tumbalnya itu berupa apa. Dan dengan tegas, Mbah Warno ini mengatakan bahwa tumbal itu berupa pengorbanan dari salah satu keluarganya. Akan tetapi Pak Rama tidak terlalu memikirkan apa yang akan terjadi dengan keluarganya nanti. Ia beranggapan mungkin pengorbanannya tidak sampai merenggut nyawa keluarganya. Begitu juga semua risiko ia abaikan, karena Pak Rama hanya ingin hasilnya saja. Dengan percaya dirinya, Pak Rama pun akan menyanggupi semua itu. Lalu Mbah Warno pun memberikan Pak Rama ini satu sosok tuyul kecil yang berada di sebuah botol berukuran kecil, yang akan nantinya menjadi anak buahnya. Dengan imbalan Mbah Warno meminta sebuah sesajen ringan dan juga beberapa uang dari Pak Rama guna untuk membayar tuyul itu. Saat Pak Rama menerima tuyul tersebut, ia pun langsung membawanya ke rumah dengan meletakkan botol tuyul itu di dalam lemari yang terkunci. Keberadaan tuyul tersebut di dalam botolnya layaknya seperti janin bayi manusia. Hingga keesokan harinya, Pak Rama langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbah Warno untuk memanggil tuyul tersebut dan menyuruhnya bekerja. Hari demi hari, Pak Rama yang berpenghasilan 2,5 juta dari pekerjaannya bisa mendapatkan uang yang bernilai cukup besar. Hingga bisa ditotalkan sehari tuyul peliharaan Pak Rama ini membawa uang sebesar 20 juta. Oleh karena itu, Pak Rama jadi ketagihan secara terus-menerus melepas tuyul tersebut agar ia mendapatkan uang setiap harinya. Saat pagi hari, istri Pak Rama ini menemui suaminya dan ia merasa sangat heran dengannya. Dan sempat ia bertanya kepada suaminya
mengapa suaminya bisa mendapatkan uang banyak, sedangkan suaminya hanya bekerja sebagai pegawai kantor. Lalu Pak Rama pun tidak mau berkata jujur dengan istrinya, dan memilih untuk memberikan alasan kepada istrinya bahwa Pak Rama ini mendapatkan bonus dari kantornya karena ia sudah membantu atasannya. Mendengarkan alasan Pak Rama, istrinya terlihat bingung dan merasa janggal dengan alasan suaminya. Lalu Pak Rama pun sengaja memberikan uang yang begitu banyak ke istrinya dan menyuruh membelanjakan uang itu. Melihat hal tersebut, istri Pak Rama ini menjadi sangat senang. Lalu ia pun balik ke kamar. Akan tetapi saat malam hari, istri Pak Rama ini tiba-tiba merintih kesakitan. Ia beberapa kali memanggil suaminya karena ia merasa sakit di bagian payudaranya. Ia tidak tahu mengapa payudaranya sakit secara tiba-tiba, dan badan dari istri Pak Rama ini seketika seperti demam. Lalu datanglah Pak Rama. Kemudian ia melihat dengan mata telanjang bahwa tuyul itu sedang menghisap ASI dari istri Pak Rama. Istri Pak Rama pun meminta ia untuk mengajak ke dokter karena ia sudah tidak tahan. Dengan hal ini Pak Rama tidak bisa mengajak istrinya ke dokter. Melihat hal tersebut, ia mengoleskan minyak hangat ke bagian payudara istrinya agar sakitnya mereda. Akan tetapi istri Pak Rama yang saat itu sedang merintih kesakitan dibuat bingung mengapa ia tidak diajak ke dokter saja. Dan ia juga merasa janggal mengapa tertumbuhnya suaminya tidak mengajak ia ke dokter. Biasanya sedikit pun istrinya sakit, Pak Rama pasti akan membawanya ke dokter. Dan Pak Rama tetap bersikukuh tidak mengajak istrinya ke dokter agar ia tidak dibuat penasaran, karena jika diajak ke dokter, sakit istrinya tidak terlihat. Maka istri Pak Rama pasti akan terus bertanya ke dirinya. Selang beberapa jam, Pak Rama melihat tuyul itu sudah menghilang. Dan seketika itu, payudara istrinya yang terasa sakit mereda begitu saja. Kemudian tiba-tiba anak Pak Rama yang perempuan yang bernama Putri berteriak dan memanggil ayahnya. Lalu Pak Rama ini langsung menemui Putri. Dan Putri merasa ketakutan karena ia tadi melihat ada sosok anak kecil gundul dengan mata yang merah menatapnya dari jendela kamar. Mendengarkan hal itu, Pak Rama mengatakan mungkin saja itu merupakan halusinasi si Putri. Akan tetapi si Putri membantah bahwa ia dengan sadar melihat sosok itu. Disusul dengan kakaknya yang laki-laki yang bernama Rama. Ia bertanya kepada ayahnya bahwa mereka sedang membicarakan apa. Sedangkan Rama baru saja mendengar adiknya berteriak. Kemudian Pak Rama mengatakan bahwa si Putri hanya berhalusinasi. Dan Putri yang mendengarkan ayahnya mengatakan itu ke kakaknya tampak cemberut. Kemudian Pak Rama menyuruh mereka untuk tidur karena hari sudah larut malam. Dan sementara itu istri Pak Rama pun bertanya kepadanya bahwa ada apa dengan si Putri. Lalu Pak Rama mengatakan bahwa si Putri ini berhalusinasi melihat ada sosok anak kecil gundul. Padahal Pak Rama sudah tahu bahwa itu adalah tuyul peliharaannya. Singkat cerita, saat awal bulan, Pak Rama ini sudah mulai memperbaiki rumahnya dan menambahkan dekorasi. Dengan hasil yang ia dapatkan dari memelihara tuyul, ia gunakan untuk membiayai perbaikan rumahnya. Dan selain itu, Pak Rama juga membeli sebuah mobil mewah yang harganya mencapai 500 juta. Begitu juga dengan kedua anaknya. Ia membelikan sebuah sepeda listrik, dan juga istri Pak Rama dibelikan kalung emas batangan, dan baju branded yang begitu banyak. Kemudian selain itu, Pak Rama langsung mengubah bisnis kuenya menjadi catering. Dan ia sendiri juga memilih resign dari pekerjaan kantornya. Kerabat kerja Pak Rama ini tampak heran dengannya, mengapa ia bisa kaya mendadak. Dan setahu mereka, Pak Rama ini orangnya hidup pas-pasan. Dan mereka tidak menyangka bahwa Pak Rama akan seperti itu. Dengan kekayaannya yang ia raih, tentu saja membuat Pak Rama menjadi berubah sikap dan jumawa. Lalu ia pun sering memamerkan kekayaannya ke kerabat kerjanya dan juga tetangganya melalui media sosial. Dan ada juga seorang tetangga dari Pak Rama bertanya pekerjaan apa yang ia ambil sehingga bisa seperti itu. Lalu Pak Rama menjawab dengan beberapa kata dan penuh dengan kesombongannya. Kemudian tetangganya itu tampak tidak nyaman dibuatnya. Dan seketika itu ia pergi dari hadapan Pak Rama. Dengan kesombongannya, banyak yang tidak suka dengan keluarga Pak Rama. Begitu juga dengan kerabat kerjanya yang dulu mulai meninggalkannya dan lebih memilih tidak berteman dengannya.
lantaran karena ia sangat besar kepala. Hari demi hari, tuyul itu sudah cukup lama melakukan tugasnya. Ia sering mengambil uang dari pedagang-pedagang pasar dan juga orang yang elit dan mempunyai rumah mewah. Karena uang yang dihasilkan oleh tuyul itu cukup banyak, membuat Pak Rama dijuluki sebagai Sultan Desa. Dan ia juga menaruh uang yang ia dapatkan ke bank. Jadi totalnya, Pak Rama sejauh ini sudah memiliki kekayaan hingga mencapai 10 miliar. Akan tetapi, setiap malam istri Pak Rama ini sering merasa kesakitan, hingga istrinya harus berbaring di tempat tidur saja. Dan biasanya ketika menjelang subuh tentunya badan istri Pak Rama ini lemas seketika. Kemudian sampai saat ini berat badan istrinya tampak menurun dan membuat tubuhnya terlihat kurus. Dan dengan hal ini Pak Rama tampak panik maupun tidak tahu harus melakukan apa. Sedangkan sisi lain ia memiliki tuyul dan ia menjadikan istrinya sebagai jaminan ASI tuyul. Kemudian Pak Rama pun mempunyai ide untuk datang ke Mbah Warno agar ia mendapatkan solusi bahwa istrinya bisa sehat seperti semula. Lalu berangkatlah Pak Rama ke sana. Dan saat sampai di depan rumah Mbah Warno, anak Pak Rama yakni si Putri menelpon ayahnya dan mengabarkan bahwa ibunya sudah tiada. Si Putri memberitahu ayahnya sambil menangis histeris di telepon. Mendengarkan hal itu, Pak Rama dibuat terkejut dan sedih. Lalu dia tidak percaya bahwa istrinya meninggal. Kemudian Pak Rama pun kembali ke rumah. Dan sesampainya di rumah, ia melihat istrinya sudah tiada dengan berwajah pucat dan tubuh begitu kurus. Melihat hal ini, Pak Rama tampak marah. Dan dia tidak habis pikir bahwa istrinya bisa meninggal karena ulah tuyul itu. Awalnya ia mengira jika memelihara tuyul, seseorang hanya memberikan tuyul itu sebuah pengorbanan kecil berupa ASI seorang istri. Melainkan sekarang yang dialami Pak Rama, ia harus kehilangan istrinya karena sosok tuyul itu. Dan dengan hal ini, Pak Rama langsung menuju ke rumah Mbah Warno. Sesampainya ia di sana, ia mendobrak pintu Mbah Warno. Mbah Warno yang sedang bersemedi diganggu oleh Pak Rama. Lalu Pak Rama mulai marah-marah di hadapan Mbah Warno. Ia mengatakan, mengapa istrinya bisa sampai tiada karena tuyul itu? Bukannya memelihara tuyul hanya memerlukan pengorbanan kecil saja. Dan Mbah Warno pun menjawab dengan keras, "Kau salah paham mengenai semua ini. Dari awal sudah kuduga. Kau tidak memahami dan mendengar secara baik-baik saat aku menjelaskan semua itu saat 2 tahun yang lalu." Pak Rama pun bertanya, "Dan apa yang harus diperbuat sekarang?" Mbah Warno pun menegaskan, "Siapapun manusia yang memelihara tuyul maupun setan, maka salah satu dari keluarganya akan dikorbankan. Korban itu akan berupa kematian." Pak Rama yang mendengarkan perkataan Mbah Warno menjawab, "Aku tidak peduli dengan hal itu. Aku ingin membalas semua itu atas kematian istriku." Jadi karena penjelasan itu, Pak Rama tidak mendengarkannya, bahwa dari awal Pak Rama hanya tergiur uang saja dan memfokuskan pikirannya ke harta saat dijelaskan oleh Mbah Warno. Jadi dengan hal ini Mbah Warno sangat marah dan menyebut Pak Rama manusia yang sangat bodoh dan jiwanya yang sangat gampang terombang-ambing oleh kesemuan pikirannya. Lalu karena dibuat sakit hati oleh perkataan Pak Rama, Mbah Warno ini menggunakan kesaktian untuk menyakiti Pak Rama. Dan seketika itu Pak Rama dibuat pingsan. Lalu dengan tidak sadar, Pak Rama sedang berada di sebuah tempat di mana ia sedang dicabik-cabik oleh tuyul peliharaannya. Dan darah yang keluar dari luka cabikannya itu diisap oleh tuyul tersebut, sehingga Pak Rama dibuat kehabisan darah dan energi. Lalu seketika itu ia merasa lemas. Kemudian tuyul itu mencekik leher Pak Rama sehingga ia dibuat tidak bernyawa. Dan dengan jelas, Pak Rama saat itu sudah dalam keadaan tewas mengenaskan. Kemudian jasad Pak Rama ini ditemukan oleh sepupu istrinya di area persawahan yang berdekatan dengan rumah Mbah Warno. Lalu jasad Pak Rama ini beserta istrinya nantinya akan dibawa ke sebuah pemakaman di dekat desanya untuk dimakamkan. Kemudian seorang ustadz yang mendalami ilmu spiritual datang ke rumah Pak Rama dan menemui kedua anak Pak Rama yang terlihat menangis atas berpulangnya kedua orang tua mereka. Lalu dengan diiringi warga setempat, Pak Ustadz menjelaskan ke warga setempat bahwa kematian Pak Rama serta istrinya itu karena ulah Pak Rama sendiri dengan memelihara sosok tuyul untuk dijadikan media penghasil uang. Tentunya seorang ustadz itu berpesan agar kita semua tidak mudah terpengaruh dari uang haram
yang sangat instan. Dan ia juga menyuruh warganya untuk tetap rajin beribadah agar dijauhkan dari sifat-sifat setan tersebut. Lalu saat menjelang sore, jasad Pak Rama dan istrinya telah tiba di pemakaman tersebut, lalu mulai dimakamkan. Baik teman-teman, mungkin sampai di sana saja cerita dari video kali ini. Jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.